Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ilmu, kita memohon pemahaman, kita meminta hidayah kepada Allah, kita meminta istiqamah kepada Allah. Kita meminta semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal soleh, ilmu yang bisa mengantarkan kita pada peningkatan nilai-nilai takwa, ilmu yang bisa memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlan ya, selamat datang di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrun mubarak, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bulan yang merupakan diturunkannya Al-Qur'an, artinya bulan yang istimewa, yang di bulan-bulan lain tidak diturunkan permulaan Al-Qur'an. Sedangkan Ramadan bulan yang istimewa, tamu yang didamba-dambakan, tamu yang ditunggu-tunggu oleh setiap kaum yang beriman, setiap orang-orang yang beriman, iman kepada Ramadan, iman terhadap syariat puasa Ramadan, maka dia akan mendambakan bulan ini, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dikatakan orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah menyeru hanya orang-orang beriman yang diseru. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebutkan bahwasanya bulan Ramadan yang diseru untuk berpuasa bulan Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang yakin dengan syariat yang Allah turunkan tersebut. Oleh karenanya bulan Ramadan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang istimewa. Tentunya kita butuh bekal, butuh persiapan tentang hal apa saja yang dibolehkan, hal apa saja yang dimakruhkan, hal apa saja yang dilarang untuk kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga kita bisa paham bahwasanya itu berpahala, bahwasanya perbuatan itu berbuah dosa. Berpahala sehingga kita melakukannya, berdosa sehingga kita menghindarinya. Maka ada beberapa hal yang dibolehkan kita lakukan selama bulan Ramadan, khususnya ketika berpuasa, dan yang dilarang ketika berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ada banyak tentunya, kita sebutkan beberapa saja. Disebutkan dan dikumpulkan oleh para ulama bahwasanya hal-hal yang dibolehkan selama kita berpuasa bulan Ramadan. Yang pertama adalah yaitu bersegera mandi ya, bersegera mandi ketika kita mendapati kondisi kita junub ya. Kondisi kita junub, maka boleh kita tetap mandi ketika sekalipun azan atau fajar telah tiba. Ini dibolehkan ya. Tetap kita sah puasanya, kita mandi junub setelah misalnya mendengar azan subuh. Maka dibolehkan bagi kita untuk tetap berpuasa Ramadan, puasanya tetap sah. Kemudian segera mandi ya, sesegera mungkin, tidak ditunda sampai misalnya matahari terbit, tidak, tetap mandi sesegera mungkin yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui kita junub,
dan sudah masuk azan subuh misalnya, maka tetap mandi dan tetap mengejar sholat subuh tepat waktu. Ini dibolehkan. Maka hal ini sebagaimana Nabi SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulum fayagtasilu wa yasumu." Ketika Aisyah selaku istri beliau yang mengetahui keseharian beliau bahkan sampai hal-hal yang sifatnya internal ya, kegiatan rumah atau bahkan privasi, Aisyah mengetahuinya. Di antaranya beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah suatu waktu menjumpai waktu subuh, waktu fajar, ya fajar sodik tentunya, bukan fajar kazib, ya fajar sodik itu fajar ketika memasuki waktu subuh ya. Di bulan Ramadan menjumpai waktu subuh, waktu fajar dalam kondisi junub, ya junub, kondisi kita berhadas karena berhubungan suami istri ya, berhubungan biologis ya, bukan karena mimpi basah ya. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Jadi hadis ini menjadi dalil ketika kita kondisi junub, terutama orang yang sudah dewasa ya, jamaah kaum muslimin yang sudah dewasa, sudah punya istri misalnya, sudah punya istri atau suami, maka tidak perlu khawatir misalnya, wah ini sudah subuh saya belum mandi junub, akhirnya karena tidak paham tentang kaidah ini, kemudian dia memilih tidak berpuasa Ramadan. Maka ini amat disayangkan ya. Tetap berpuasa Ramadan sah ya, selama dia niat, malamnya sudah niat, kemudian dia qadarullah misalnya masih junub sampai tiba azan berkumandang, maka tetap puasanya sah. Tinggal bagaimana segera mandi dan tetap mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Adapun mandi yang tidak perlu repot ya. Ada mandi junub itu bisa menggunakan kaidah mandi minimalis ya. Sebagaimana dalam ibadah sholat ada kaidah atau tata cara sholat yang minimalis sah yang minimalis, yang paling minim, yang paling singkat. Ulama menyebutkan mandi junub yang paling simple, yang paling singkat, yang itu sah, yaitu ya minimal bisa merata sampai air itu merata sampai ke seluruh tubuh. Itu paling simpel ya. Tinggal mandi paling berapa menit ya, mengguyurkan air, membasuhkan ke seluruh tubuh kita dengan niat mandi junub, maka itu sudah sah. Jika waktunya terbatas karena sudah azan subuh, takutnya ketinggalan sholat subuh misalnya, apalagi jamaah laki-laki yang diwajibkan berjamaah ya di masjid misalnya, maka bisa tetap boleh puasanya sah, tinggal nanti mandi junubnya singkat saja. Nanti kalau mau mandi beneran bisa mandi lagi ya, mandi lagi mungkin jam 7, jam 8 pagi ya, nyusul boleh. Kemudian poin berikutnya hal yang dibolehkan ya selama kita berpuasa Ramadan, tentu banyak sekali. Ini saya sampaikan beberapa saja yang kiranya sering ya dan pasti atau sering kita jumpai ya. Tadi misalnya semisal mandi junub ketika mepet dengan waktu azan subuh. Yang kedua adalah ketika berwudu, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyak ya. Maka ini juga boleh, tidak perlu ditinggalkan karena khawatir tertelan. Yang penting secukupnya saja, tidak sedalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung ketika tidak berpuasa. Kalau dulu sebelum berpuasa di bulan Sya'ban dan bulan-bulan lainnya, biasanya memang dianjurkannya, disunahkannya sampai agak dalam ya, supaya terkena bagian-bagian dalam dari hidung dan mulut, terkena air yang kita masukkan ketika berwudu supaya bersih. Namun karena ini puasa, khawatir tertelan dan masuk ke lambung, maka diberikan keringanan, yaitu tidak perlu dalam-dalam, tidak perlu terlalu maksimal ya, secukupnya saja, kira-kira saja. Itu juga dibolehkan ya, silahkan dibolehkan.
berkumur-kumur, beristinsyak secukupnya ketika berpuasa Ramadan. Jangan malah ditinggalkan. Baik. Kemudian apalagi hal-hal yang dibolehkan ketika kita berpuasa Ramadan, ya. Ini ibu-ibu ya, bagi kaum muslimin, jamaah kaum muslimin, ibu-ibu, para ummahat ya, ketika mencicipi makanan, ya, ketika membuat masakan, mencicipi makanan, hati-hati. Silakan, boleh kalau memang itu untuk kemaslahatan ya, supaya nanti masakannya tetap enak, terjamin enak karena sedang berpuasa, ya dicicipi boleh, yang penting tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan apalagi masuk ke lambung ya. Sama seperti kaidahnya tadi berkumur-kumur ya. Ya cicipi sewajarnya saja untuk sekedar terasa di indera pengecap, yaitu di lidah kita, asin, asam, pahitnya dan seterusnya, manisnya itu sudah cukup sampai di lidah saja. Kemudian kita buang, kita bersihkan mulut kita ya. Baik, beberapa poin lagi yang dibolehkan ketika berpuasa Ramadan, yaitu adalah kita mandi ya, tentu mandi di siang hari atau kita mendinginkan badan dengan air ini silahkan, ini dibolehkan, apalagi tujuannya untuk misalnya untuk menunjang supaya semangat ibadah, karena sangat lemes ya, pengen cuci muka ya, pengen kena air biar segar ya, silahkan, dibolehkan. Kemudian di antara hal yang dibolehkan ketika berpuasa Ramadan yang paling sering kita alami barangkali adalah kita menyikapi waktu imsak ya. Menyikapi waktu imsak ya. Imsak itu kan maknanya kita menahan ya. Yang sebenarnya menjadi definisi berpuasa Ramadan itu sendiri, yaitu menahan dari makan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit matahari sampai tenggelamnya, terbit fajar sampai tenggelamnya, sampai dari fajar, saya ulangi, dari fajar sampai tenggelam matahari, fajar shodi. Nah, kemudian imsak ini sekarang dikenal dengan istilah yaitu ada jeda 10 menit sebelum azan subuh, yang itu kita tidak boleh makan lagi, tidak boleh sahur lagi. Maka ini jawabannya tentu boleh ya. Tentu boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi dan para sahabat mereka memberikan contoh, mereka sering sekali kebiasaan para sahabat ya. Di antaranya Umar bin Khattab kalau sahur itu mepet-mepet azan. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa beberapa sahabat dan Nabi sendiri ketika makan sahur, minum sahur itu mepet dengan azan subuh. Bahkan ketika azan itu masih memegang makanan atau minuman. Ini sunnahnya. Justru ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau sahur itu diakhirkan, kalau buka puasa itu diawalkan. Artinya diawalkan itu bukan sebelum azan ya, tapi ketika azan on time berkumandang, tepat azan berkumandang, langsung kita cari kurma atau cari minuman untuk berbuka puasa. Disegerakan, jangan tunda-tunda. Misal, saya mau sholat dulu, saya mau ngobrol dulu ya. Nah, ini tidak ya, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah didahulukan, ta'jil ya. Itulah kenapa istilah ta'jilan sangat khas melekat pada konteks kondisi orang yang berbuka puasa. Bahkan dijadikan istilah menu berbuka puasanya, padahal bukan. Ta'jil itu maksudnya adalah kegiatan mendahulukan, upaya mendahulukan berbuka puasa. Ya, didahulukan, disegerakan buka puasa, ta'jil ya. Pakai ain. Tapi kalau sahur itu takjil, pakai hamzah. Diakhirkan, takhir, diakhirkan. Ya, mepet-mepet azan subuh nggak apa-apa ya. Kita bacakan ya riwayat yang Nabi SAW sampaikan tentang ya makan dan minum ketika berpuasa, ketika sahur itu dibolehkan dalam syariat sampai datangnya fajar. Sebutkan yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah 187, Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad
abyad ya minal khaytil aswad minal fajr. Maka minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu maksudnya terbit fajar. Maka ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan izin, Allah membolehkan bagi kita untuk makan, untuk minum, bahkan untuk melakukan hubungan badan, hubungan suami istri, hubungan biologis, sampai kita benar-benar yakin fajar telah terbit. Nah, ya kalau sekarang gampang ya, sudah ada speaker masjid, kedengeran. Kalau zaman dulu kan belum. Harus ngecek dulu, ngecek kondisi alam ya. Kalau sekarang sudah ada azan keras ya. Zaman dulu azan itu tidak sekeras sekarang kan, tidak ada alat, tidak ada sound system. Maka ini diantara dalil bahwasanya wa kulu washrabu, makan dan minumlah, kata Allah, silahkan sampai terbit fajar. Tidak diberikan batasan berapa menit sebelumnya untuk berhenti makan. Walaupun kita pahami, kita terima alasan orang yang menentukan waktu imsak untuk menahan diri dari makan dan minum, kita pahami maksudnya adalah untuk menjaga-jaga supaya kita tidak kebablasan. Kita positive thinking ya. Betul, alasannya betul. Itu untuk menjaga diri supaya tidak kebablasan waktu subuh lewat dan kondisi kita belum selesai sahur. Nah, kalau sudah dijeda 10 menit yaitu imsak, jaga-jaga supaya kita ada waktu untuk persiapan salat subuh, ada waktu, itu mungkin tujuannya. Jika memang niatnya seperti itu ya, wallahu a'lam ya, sunnahnya adalah diakhirkan makan sahur, bahkan dibolehkan tadi sekalipun sudah azan berkumandang. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ya ini diceritakan bahwasanya dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, uqimatus shalah wal ina fi yadi Umar. Qala ashrabaha ya Rasulullah, asyaribaha ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala na'am fasharibaha. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika azan salat subuh dikumandangkan, sementara Umar bin Khattab masih memegang gelas. Jadi ada sebuah riwayat disebutkan sanadnya hasan dan kita terima sanadnya hasan. Uqimatis shalah. Ketika salat sudah dikumandangkan, ditegakkan. Maksudnya adalah azan dikumandangkan. Wal ina fi yadi Umar. Ketika itu Umar masih memegang gelas berisi minuman, sedang sahur ceritanya. Qala asyaribaha ya Rasulullah. Lalu Umar bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah saya ulangi, wahai Nabi, apakah ya bolehkah aku meminumnya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala na'am, silahkan boleh. Fasyaribaha, kemudian Umar pun meminum minuman tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ya makan dan minum ketika sahur di waktu imsak sekalipun hamin 10 menit sebelum azan itu dibolehkan. Dibolehkan apalagi dalam rangka ingin mengakhirkan waktu sahur supaya mendapatkan pahala karena mengerjakan sunnah. Taib. Mungkin ini poin-poin yang dibolehkan ketika kita berpuasa Ramadan. Adapun yang dimakruhkan atau yang dilarang ketika berpuasa Ramadan, yang diantaranya ulama mengumpulkan yang pertama, ya tadi lawannya ya, berkumur-kumur, berinstisyak, ya, memasukkan air ke hidung ketika berwudu terlalu dalam, terlalu berlebihan sehingga akhirnya ada yang masuk ke kerongkongan dan ke lambung. Ini dimakruhkan, ya, tidak boleh karena nanti bisa khawatir air masuk ketika berpuasa, maka tidak boleh. Yang juga diantara hal yang dimakruhkan ketika berpuasa Ramadan adalah tadi lawannya, yaitu mencicipi makanan. Ibu-ibu ya, emak-emak mencicipi makanan kemudian malah ditelan ya. Kalau lupa nggak apa-apa ya, tapi kalau lupanya setiap hari, setiap mau masak lupa, ini perlu dicegah ya. Perlu dicegah, artinya cicipi makanan itu ketika berpuasa Ramadan boleh, tapi tidak berlebihan, apalagi sampai masuk ke dalam
kerongkongan, ke dalam lambung, bahkan tadi sering ketelan nggak sengaja. Tapi yang namanya nggak sengaja itu kan sekali dua kali ya. Tapi kalau sering kali, maka itu bukan lagi nggak sengaja, itu malah nanti jadinya makruh ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib juga dimakruhkan atau dilarang sepasang suami istri bercumbu ya. Bercumbu itu ya mungkin bayangannya, gambarannya ya mencium kening, pipi dari pasangannya dan berbagai aktivitas lain, bermesra-mesraan gitu intinya bersama pasangan yang sah, yang sah suami istri. Maka ini perlu dirinci. Bagi yang tidak mampu mengendalikan birahinya, mengendalikan syahwatnya, maka dilarang ya. Dilarang atau dimakruhkan, dibenci karena bisa nanti keluar mani. Kalau sudah keluar mani, maka puasanya batal. Kalau keluar mani, sampai keluar mani, puasanya batal. Kalau tidak sampai keluar mani, hanya cairan tertentu selain mani, semisal mazi atau yang lainnya, maka tidak batal. Ini kami ambil pendapat yang rojih ya, dari perbedaan pendapat ulama fikih dalam masalah ini. Kemudian tadi intinya, apalagi jika si laki-laki suaminya ini birahinya besar, maka itu dicegah saja, dan dijelaskan kepada beliau. Si istri menjelaskan bahwasanya tidak boleh ya, dilarang ya. Ada sebagian suami yang mungkin terlalu besar syahwatnya, birahinya, sehingga akan dimungkinkan malah keluar air mani, dan itu bisa membatalkan puasa. Walaupun tidak sampai jima ya, tidak sampai berhubungan badan, masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri. Tidak sampai situ pun sudah batal jika air mani sudah keluar. Karena tadi hasrat bercumbu ini pembahasan yang ilmiah ya bagi teman-teman sekalian yang belum menikah ya. Maka ini jadikan bekal ilmu. Yang kedua, kondisi yang kedua ketika bercumbu tersebut di bulan Ramadan di siang hari ketika berpuasa, jika tidak keluar cairan apapun, nggak ada cairan yang keluar, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Ini pun sesuai dengan ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Yang kondisi ketiga, tadi kondisi pertama kalau keluar mani, ya jelas puasanya batal. Apalagi si suami ini sangat birahinya tinggi ya, hasratnya tinggi. Ini juga dilarang saja. Sebaiknya dilarang atau ditahan untuk bercumbu. Siapa yang menahan? Ya istrinya. Istrinya bisa menasihati suaminya tersebut. Kemudian yang ketiga, kondisi yang tadi yang pertama. Kondisi kedua, kalau tidak ada keluar cairan apapun atau tidak ada cairan apapun, bersih, maka tidak apa-apa, puasanya tetap sah. Kondisi yang ketiga, jika yang keluar bukan mani tapi air mazi ya, jenis lain dari cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, tentu ada mani, ada mazi, ada air seni ya, itu semuanya beda. Kalau yang keluar itu air mazi, maka ada beberapa pendapat ulama. Yang kami pilih di sini adalah puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengambil pendapat ini, puasa tetap sah ya. Karena diumpamakan keluarnya air mazi itu seperti keluarnya air kencing ya, seperti keluarnya air kecil. Jadi tidak apa-apa ya. Maka ini hal yang dimakruhkan. Kalau yang dimakruhkan dan dilarang itu ketika tadi hasratnya menggebu-gebu, dengan mencumbu istrinya malah nanti keluar air mani. Ini bisa membatalkan puasanya. Baik. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu di antara hal-hal yang bisa membatalkan atau bisa terlarang dalam puasa Ramadan. Kita lakukan hal-hal tersebut tadi ya, mencicipi makanan berlebihan, kemudian terlalu dalam
ketika berwudu, berkumur-kumur atau menghirup air ke hidung sampai masuk ke kerongkongan, ini juga terlarang atau dimakruhkan. Di antaranya juga tadi bercumbu ya, mencium istri, bermesraan dengan istri juga terlarang atau dimakruhkan ketika hasrat sedang tinggi-tingginya, naik-naiknya, dan bisa apalagi keluar air mani. Ini bisa membatalkan puasanya. Di antara hal yang dimakruhkan pula adalah terlalu banyak tidur, terlalu banyak santai-santai. Ya mungkin alasannya supaya tidak capek, supaya tidak lemes, supaya puasanya aman, ya tidak batal di tengah hari, di tengah siang bolong. Maka ini justru makruh, terlarang dalam Islam pada batasan makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia santai-santai, ya, tidak ada kegiatan, menghabiskan waktu bermalas-malasan, tidak produktif dengan amal soleh. Padahal Ramadan harusnya diisi dengan amal-amal soleh yang begitu banyak. Ada baca Quran, ada pengajian, ada zikir, ada sedekah, ada mencari nafkah. Itu kan kegiatannya yang baik-baik semuanya. Sekolah, belajar, mengajar, ya. Puasa Ramadan itu sendiri, kemudian tarawehnya, sholat malam, sholat fardu. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, sedangkan dia memilih tidur. Ini tidak baiknya. Ini makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Dan masih banyak lagi tentunya, tidak bisa kami sampaikan satu persatu karena keterbatasan waktu dan ilmu dari kami. Maka ini yang bisa kita sampaikan dan kita bahas, hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang dilarang, artinya dimakruhkan dalam syariat ketika kita berpuasa Ramadan. Maka kita review, kita ringkas, kita simpulkan kembali. Hal-hal yang dibolehkan diantaranya kita mengakhiri mandi junub ketika mandi junubnya itu bermepet dengan azan subuh. Boleh kita akhirkan mandi junubnya agak mepet-mepet azan, tetap sah puasanya. Jangan malah tidak berpuasa, apalagi ini puasa Ramadan, puasa wajib. Tetap dia kejar untuk mandi, untuk mendapatkan sholat fardu subuh, ya. Tetap dikejar sebisa mungkin, apalagi dengan cara tadi mandi junub yang ringkas, yang simple, ya. Cuma diguyurkan saja, yang penting seluruh tubuh terbasuh air, ya, merata. Juga diantaranya berkumur-kumur dan istinsak selama tidak berlebihan, tidak terlalu dalam, ini boleh. Juga tadi mandi untuk mendinginkan diri, mandi ringan, ya. Mungkin siang hari pengen mandi ringan atau cuci muka, ya, untuk segar lagi badan kita, untuk semangat mencari nafkah, semangat kerja, semangat ibadah, maka dibolehkan. Cicipi makanan seperlunya, tidak sampai masuk kerongkongan, dibolehkan. Kalau berlebihan dimakruhkan. Tadi sama, berkumur-kumur, istinsak yang berlebihan juga dimakruhkan. Dibolehkan juga mencumbu istri tadi, kalau dia mencumbu istri dan bisa mengendalikan dirinya, tidak sampai keluar air mani, ya maka dibolehkan. Tapi kalau berlebihan, apalagi sampai keluar air mani, apalagi hasrat dan birahinya tinggi, maka ini dimakruhkan. Dan beberapa hal yang lain tadi, waktu imsak, ya, kita sikapi waktu imsak ini bukan hal yang wajib, apalagi rukun, ya, dalam ibadah puasa Ramadan, dalam konteks sahur, tidak. Ini sebatas kita jadikan peringatan waktu saja, ya. Kita jadikan informasi saja. Waktu imsak ini informasi kalau azannya 10 menit lagi, sehingga kita bisa maksimalkan 10 menit itu, ya, untuk makan sahur, diakhirkan, atau untuk bersiap-siap sholat subuh, berangkat sholat subuh, ya. Itu bisa, tapi jangan diyakini sebagai sesuatu yang wajib. Artinya kalau kita makan di waktu imsak, kemudian kita berkeyakinan nanti puasanya batal. Enggak, ya. Enggak, ini waktu 10 menit ini cuma peringatan saja. Informasi kalau 10 menit lagi azan, gitu, kayak alarm. Sehingga kita bisa pilih, bisa untuk lanjutkan makan, silahkan. Atau sengaja kita akhirkan sampai menunggu azan, silahkan. Mungkin masjidnya dekat. Tapi bagi yang masjidnya jauh, mungkin 10 menit itu dia jadikan persiapan untuk berangkat ke masjid yang jauh, dan dia sudah sahur di 10 menit sebelumnya misalnya. Maka ini juga boleh. Jadi jangan sampai diyakini sebagai suatu aturan baku dari Islam sumbernya, gitu.
kemudian kita kalau makan sahur di waktu imsak nanti puasanya batal gitu, nggak sah, bukan ya, bukan untuk tujuan itu. Taib, ini yang bisa kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada kekurangan datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan, dan lebihnya kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.